Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ustadz, yang atas tadi namanya zakat. Di bawah itu apa namanya? Infak. Di bawah itu apa namanya? Sedekah. Ada lagi? Ada. Namanya apa? Waqafa. Waqaf. Waqaf artinya berhenti. Kenapa berhenti? Dulu uangnya ngalir tiap bulan. Itu ruko siapa? Punya saya Pak Ustadz. Harganya berapa? 1 M. Disewa orang berapa? 1 tahun 100 juta. Ngalir, masuk kantong, ngalir. Tapi setelah waqaf, duitnya nggak ngalir lagi, berhenti. Saya wakafkan ruko ini 1 untuk Masjid Babus Salam. Uangnya tiap tahun 100 juta. Silakan untuk operasional masjid dan gaji guru. Nah, itu namanya wakaf. Tapi harus ada 3. Orang yang berwakaf, orang yang nerima wakaf, ruko yang diwakafkan, ijab dan qabul. Yang berwakaf, waqif. Yang nerima wakaf, mauquf alaih. Yang diwakafkan, mauquf bih. Ijab dan qabul. Aku wakafkan ruko ini untuk Masjid Babus Salam karena Allah Ta'ala tunai. Aku terima, sah. Makanya enggak benar kalau ada kotak wakaf. Karena kita enggak pernah akad ke kotak. Mana pernah kita masukkan duit ke kotak? Kotak, terimalah duitku ini. Lalu kotak itu menjawab, aku terima, aku terima, aku terima. Nah, jadi jelas harus ada kotak-kotaknya. Ini namanya zakat, ini namanya infak, ini namanya sedekah, ini namanya wakaf. Ustadz, tanah saya yang 2 hektar, silakan ambil. Saya wakafkan lillah, wakaf. Saya enggak ada wakaf. Rupanya surat tanah 10. Tumpang tindih bermasalah. Akhirnya kita datang, Pak, kami sudah survei itu tanah yang Bapak wakafkan 2 hektar, ternyata sana bermasalah. Gimana? Apa kata dia? Karena bermasalah itulah saya wakafkan. Kalau enggak bermasalah mendingan saya jual. Makanya kita ini diajak beribadah itu mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jangan. Karena itu tempat jin buang anak cucu, maka diwakafkannya. Ambil 2 hektar untuk masjid, ambil. Ternyata hari berganti musim merubah, berdirilah mall besar. Tanah yang dulu tidak laku, sekarang berharga 5 juta 1 meter. Anak mantunya datang. Ini tanah bapak kami. Bapak kalian sudah mewakafkan ke masjid. Mana suratnya? Kesalahan masyarakat kita tidak mengurus surat. Bahkan izin bangunan tak diurus. Akte notaris tak diurus. Ketika ditanya, udah diurus Pak? Sudah kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan negara hukum. Kalau ada macam-macam akan ada surat, menyurat. Maka buatlah akta ikrar wakaf di kantor urusan agama kecamatan. Nah, besok kalau sudah ada yang ngurus tanah wakaf, nanti Bapak pergi. Bapak yang berwakaf, ketua masjid yang nerima wakaf namanya nazir, ini tanah wakafnya, ikrar di kantor KUA. Papa mau kemana Pak? Mau ke kantor KUA. Jangan nikah lagi Pak. Yang mau nikah itu siapa Bu? Itu Papa mau ke KUA? Mau ngurus akta. Akta apa? Ikrar wakaf. Oh, saya kira Mas mau nikah. Enggak, orang enggak ada yang mau kok. Kalau ada yang mau, siapa yang nolak? Saya berani ngomong gini karena nggak ngelihat ada ibu-ibu. Nah, maka setelah ada ikrar akta wakaf, siapapun tidak bisa. Ini Pak Kua, saksikan Pak Kua. Ya, aku wakafkan tanahku ini 2 hektar untuk pembangunan sekolah SDIT Masjid Babus Salam karena Allah Ta'ala tunai. Aku terima. Sah. Keluarlah surat akta ikrar wakaf. Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Negara Kesatuan Indonesia. Sah, siapapun tak bisa mengganggu-gugat. Datang anak cucunya, ini tanah bapak kami. Nih, sudah ada suratnya. Tengok. Gak bisa menuntut, siapapun tak bisa menuntut. Karena banyak juga anak-anak setan sekarang. Bapaknya baik, ibunya baik, tapi anak ini terlalu banyak makan haram. Akhirnya otaknya haram. Na'udzubillah. Maka jangan kita kasih anak-anak kita makan haram. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari makan haram.
Kenapa Ustadz berani minum ini? Karena ada tulisan halal di sini. Oh, enggak ada tulisan halal. Ada, ini dia label halal Majelis Ulama Indonesia. Kode produksi, enggak ada kodenya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ada lagi Pak Ustadz? Ada. Apa namanya? Wasiat. Wasiat. Wasiat itu wajib ditunaikan, tapi enggak boleh lebih dari sepertiga harta. Saya berwasiat, harta saya 600 juta untuk Masjid Babus Salam. Dihitung dulu, total harta dia berapa? 600, ya enggak sah. Hartanya 600, semua dia kasih 600. Rupanya dia enggak punya anak. Istrinya selingkuh. Saudara-saudaranya waktu dia sakit enggak ada yang jenguk. Lalu dia pun berkata, aku kalau mati nanti semua hartaku kuserahkan untuk Masjid Babus Salam sebanyak 600 juta. Adapun istri dan saudaraku sendal jepitku saja kasihkan ke mereka. Maka wasiat itu batal. Wasiat yang tertunaikan hanya sepertiga saja, 600 juta, maka yang diperoleh oleh Masjid Babus Salam hanya 200. Maka bapak pun pulang ditanya sama pengurus yang lain, gimana Pak? Dapat 600. Mantap, 200. Yang 400 diambil ahli waris. Istrinya dapat berapa? Istri dapat 1/4. Kalau tidak ada anak, falahunna ar-rubu'u illam yakul lakum walad. Kalau kamu tidak ada anak, maka istrimu dapat 1/4. 1/4 istri dapat. Makanya kalian wahai istri-istri yang solehah, kalau suami kalian sedang sakit, kalian jagalah, karena kalian dapat 1/4. Kalian jaga, Mas, makannya Mas, jangan kau layani aku. Tenang Mas, aku dapat 1/4 nanti Mas. Dapat 1/4. Hartanya berapa? 2M. 1/4-nya berapa tuh? 500 juta. Kalau dapat 500 juta, suami sudah meninggal. 100 pergi ke salon. 100 belikan motor besar, tinggal 300. Nikah sama brownies. Wah. Lalu yang kau bawa mati mana? Mana yang kau bawa mati? Itulah yang kau wasiatkan. Maka wasiatkanlah yang baik-baik. Tapi yang namanya wasiat itu harta. Adapun wasiat yang tidak bersifat harta, malah ada yang haram. Nanti kalau aku mati, tolong kain kapannya dari kain jeans. Dan makamkan aku di atasnya, tanamkan pohon ganja 3 batang. Siramkan dengan air whisky. Oh, itu haram. Gak boleh dilaksanakan. Nanti kalau aku mati, tolong tanamkan aku di tepi kali Ciliwung yang ada angin sepoi-sepoi di bawah pohon bambu. Oh, ini mau mati apa piknik? Oleh sebab itu maka kalau terkait dengan wasiat itu, nama wasiatnya wasiat harta. Mesti ditunaikan. Gak boleh lebih dari 1/3. Syaratnya orangnya mesti mati. Kalau nggak mati nggak dapat. Maka ketua masjid kalau dapat wasiat jangan senang dulu. Pak ketua masjid, ya sini sebentar Pak. Ya, ini saya ada wasiat 1 miliar. Hore! Pulang rapat pengurus. Pengurus nanti malam datang habis isya ya. Alhamdulillah tadi saya dapat wasiat 1 miliar. Pengurus yang ngerti, Bapak jangan bangga. Kenapa? Dia kan belum mati. Ditunggu nggak mati-mati. Udah 20 tahun. Sampai semua jamaah kalau berdoa, ya Allah, kalau memanglah panjang umurnya baik, maka panjangkanlah umurnya. Tapi kalau tidak baik, maka sampai pada suatu hari orang yang bawa wasiat ini pun sakit. Begitu sampai kabar ke Pak Ketua Masjid, Pak Ketua, iya, yang wasiat 1M kemarin sakit. Sakit, iya. Alhamdulillah. Datanglah mereka menjenguk ke masjid, ke rumah sakit, ruang ICU. Ya Allah, kalau memang sehat baik bagi saudara kami ini, maka sehatkanlah umurnya, panjangkan umurnya ya Allah. Tapi kalau memang tidak ada gunanya lagi dia hidup, maka mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat sembuh ya. Ya,
pulang. Anaknya pun nelpon, Assalamualaikum Pak Ketua. Iya, Alhamdulillah berkat Bapak tadi datang, sekarang sudah pulang ke rumah. Itu namanya wasiat. Wasiat itu orangnya harus mati. Nah, yang kita boleh bangga langsung bahagia itu namanya hibah. Kalau hibah memang langsung. Pak Ketua, ya itu ruko kan ada yang di depan masjid ya. Itu saya hibahkan semua untuk masjid. Langsung bawakan hitam atas putih. Hari ini tanggal 23 Februari tahun 2018. Dengan ini saya menghibahkan satu ruko untuk Masjid Babu Salam. Maka saya tidak akan mengambilnya lagi sampai mati. Kalau saya ambil lagi berarti saya akan disambar geledek. Jadi amal harta ini luar biasa. Zakat sudah, wakaf sudah, infak sudah, sedekah sudah, wasiat sudah, hibah sudah. Maka bagi yang punya harta, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di surga insyaallah. Amin. Ustaz Somad, Allah enggak adil. Masa orang kaya bangun masjid megah mewah dengan kubah, dengan kipas, dengan AC, enak sekali dia masuk surga ya. Lalu saya ini gimana? Enggak ada uang Pak Ustadz. Tenang bro. Man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid? Saya enggak bisa bangun masjid. Man shalla isnatai asyrata raka'ah. Siapa yang salat 12 rakaat. Fil laili wal yaumah. Fil laili wal yaum. Fil yaumi wal lailah. Sehari semalam. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dapat istana juga di surga. 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Saya ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Qabliyah, ba'diyah, rawatib muakkad. Mudah-mudahan istiqamah insyaallah. Pak Ustaz, gimana saya mau rawatib, saya duduk di kursi. Bangun masjid, uang enggak ada. Salat 12 rakaat, enggak bisa. Jadi gimana? Ada lagi. Man ala thalatha banatin. Siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Kau 3 anak perempuan, didik dengan baik, nikahkan dengan orang baik-baik, buat baik sampai mati, falahul jannah, masuk surga. Ya Rasulullah, anakku cuma 2, masuk surga juga. Jadi ada tawar menawar zaman Nabi. Anakku cuma 2 ya Rasulullah, kau masuk surga. Untung nggak ada kita di situ waktu itu. Kalau ada kita, kalau 1 ya Rasul. Ustaz Somad, anak kami 2 Pak Ustaz, masuk surga. Tambah 1 lagi. Istri saya udah nggak bisa lagi melahirkan Pak Ustaz. Bininya tambah. Setengah ibu-ibu di bawah, "Muh, ayo pulang aja kita." Ceramah Ustaz ini menyakitkan hati aja gitu. Insya Allah ibu-ibu tetap bertahan insya Allah. Kenapa bertahan? Motornya macet, bertahan Pak. Alhamdulillah. Cepat ya waktu berjalan di Masjid Babu Salam. Kadang saya ceramah lama terasa. Lihat jam baru setengah jam. Tapi di Babu Salam ceramah sudah 1 jam. Dan jamaah semuanya. Anak-anak tidak ada. Tengok anak kita. Anak-anak mau dengar ceramah Ustaz, tahan 1 jam. Anak-anak dengar ceramah Ustaz bertahan 1 jam itu luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak soleh. Tuh anak-anak, tuh anak-anak, tuh anak-anak. Mereka, ini yang pakai baju koko, pakai peci itu calon kepala kantor Kementerian Agama. InsyaAllah. Adapun yang pakai baju kaos di luar itu Menteri Olahraga. InsyaAllah. Adapun tadi ada nampak di bawah dekat parkir itu dia mengurus takut ada pencurian sepeda motor. Insya Allah semua mereka ini diselamatkan dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari yang mungkar-mungkar insya Allah.